Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang dipilih pada saat ini adalah kreativitas dan aktivasi sel. Suatu hal yang sangat menarik dan pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda semua kalau Anda camkan ini dengan sangat serius dan Anda praktekkan dengan sangat seksama. Untuk itu silakan Anda simak apa yang akan diobrolkan oleh Ibu Mari Mulyani dan Pak Richard Klaproth. Halo Pak Nurdin, apa kabar? Thank you, baik. Gimana bos? Good, very good, mantap. Apa kabar Pak Richard? Baik, Ibu, gimana kabar Ibu Mari? Terima kasih, baik. Selalu senang kembali ke Enlightenment Forum. Banyak manfaatnya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan juga untuk semua pemirsa. Jadi untuk kesempatan ini kita akan bicara banyak tentang kreativitas, Pak Richard ya, yang sangat penting dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk survival, tetapi untuk tumbuh terus menjadi being yang lebih baik. Jadi kalau kita bicara tentang kreativitas, Pak Richard, sebenarnya ciri-ciri seperti apa sih orang dikatakan kreatif atau tindakan seperti apa yang disebut kreatif? Kalau menurut Bu Mari apa? Orang yang kreatif itu gimana? Ciri-cirinya gimana? Kalau menurut saya orang yang kreatif adalah orang yang tidak menerima begitu saja pilihan-pilihan yang disodorkan kepadanya. Atau kalau menurut saya pada saat orang memberikan pilihan kepada kita, kita bisa saja menolak dan membuat pilihan yang baru. Gimana dengan pelukis yang bisa bikin karya lukisan yang bagus, orang yang bisa menulis buku, 1 tahun bisa nulis 14 buku, wah dia kreatif sekali ya. Sering kan ada ungkapan-ungkapan begitu. Dia menyelesaikan, ya seperti acara gini gitu. Apa ini termasuk creativity? Gimana? Pekerja seni, pekerja musik, orang yang di bank, Ibu Mari termasuk saya, apakah termasuk tipe-tipe orang yang kreatif? Kalau saya melihat atau merasakan kreativitas itu lebih pada kecintaan kita untuk melakukan sesuatu, apapun itu, baik itu seni atau pekerjaan korporasi seperti di bank atau di perusahaan. Jadi pada saat kita melakukannya dengan cinta, dengan enjoy, maka sebenarnya kita melakukan sesuatu berdasarkan pada kebebasan ya, kebebasan berkreativitas itu sendiri. Jadi kualitas menjadi penting menurut saya Pak Richard. Tidak hanya berapa banyak lukisan dihasilkan dalam 1 tahun oleh atau berapa buku dihasilkan, atau berapa buku atau berapa episode show yang dihasilkan oleh seorang Richard Klaproth. Menurut saya lebih ke kualitas dan apa yang apa manfaatnya bagi lebih banyak orang. Iya. Jadi kualitas, saya setuju tuh definisi kreativitas. Jadi kreativitas lebih kepada kualitas dari consciousness. Kualitas dari consciousness. Ya, karena consciousness ada beberapa level. Untuk level yang ini dia bisa kreatif. Untuk level ini bisa dia lebih kreatif. Kalau consciousness lebih tinggi, maka kreativitasnya lebih tinggi. Seperti buku-buku yang mengilhami, itu adalah contoh kualitas yang mengilhami ya, yang kreatif. Saya ambil contoh misalnya orang yang namanya Rhonda Byrne. Dia belum pernah nulis buku saya kira. Dan ada banyak penulis buku, menulis banyak buku. Dia menulis buku The Secret. Bukunya tuh langsung jual dalam 1 bulan $20 juta. Ya, bukunya nggak terlalu tebal. Iya. Ya, banyak baca buku itu. Saya pernah baca buku itu ya. Mengilhami, itu kan satu kreativitas yang didasarkan dari kualitas consciousness-nya dia. Yang mengarang Harry Potter, siapa namanya? Rowling. Ya, Yes. ya dia membuat buku Harry Potter. Waduh, semua orang pada nonton tuh sampai buat di film. Yang bikin film Star Wars, atau kita lihat Steven Spielberg dengan IT-nya. Kenapa bisa menarik begitu minat banyak orang? Karena ada suatu kualitas tertentu, dan waktu dia buat itu dia membuat dengan kesadaran, level kesadaran tertentu. Jadi bisa saja seorang buat 50 buku, ya dari kuantitas banyak, tapi consciousness-nya tidak begitu tinggi, ya kreativitasnya juga tidak begitu tinggi. Ada orang hanya buat 1 buku, ya,
tapi kualitasnya, kesadarannya tinggi, sehingga kualitas buku itu jadi bagus. Mana yang lebih kreatif? Sama juga misalnya, kalau misalnya saya membersihkan, menyapu di sini, lantai ini, karena saya lihat kotor, padahal di sini banyak orang yang bertugas, tapi saya melakukan itu. Atau seorang pelukis yang menyapu kanvasnya, sama-sama menyapu, satu menyapu kanvas, yang satu barangkali untuk mencari uang, saya barangkali karena saya ingin studio ini menjadi lebih bersih. How you menilainya gitu? Jadi ada bedanya juga seperti activity sama action. Kalau activity misalnya pembantu rumah tangga di rumah, aktivitasnya ya membersihkan rumah. Tapi misalnya kita sebagai pemilik rumah, lalu kita lihat rumah kita kotor, kita bisa punya choice. Kita suruh pembantu kita melakukan aktivitasnya, atau kita ambil sendiri, kita melakukannya. Nah, waktu kita melakukan itu bukan aktivitas, itu action. Jadi sama juga, jadi ada derajat dari kesadarannya yang menentukan kreativitas. Derajat kesadaran action atau aksi itu sendiri karena sebenarnya ada pilihan di situ. Ada pilihan. Ada pilihan. Sementara kalau activity kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita memiliki pilihan. Jadi sibuk, misalnya orang yang sibuk setiap hari tanpa membuat pilihan, itu activity. Kita mahasiswa kan yang namanya aktivis, ya, bukan actionist, aktivis. Ya, jadi banyak orang yang kena restless, nggak tahu harus bikin apa. Ikut kegiatan organisasi ini, ikut kegiatan organisasi ini, seolah-olah aktif. Sebenarnya itu hanya dilakukan aktivitas, bukan action. Jadi ada orang yang tidak ikut organisasi ini, organisasi itu, tapi dia melakukan action. Ya. Jadi pekerjaan kita juga, kita lihat pekerjaan kita bekerja di sebuah kantor. Apakah kita akan lakukan aktivitas setiap hari, rutin, atau sesuatu action? Ada bedanya. Kalau itu namanya action, itu bukan aktivitas, itu kesadarannya tinggi, kreativitas kita akan muncul. Kalau hanya aktivitas saja, tidak akan ada kreativitasnya, tidak akan muncul.